Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para Menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama. PDI Perjuangan menggelar pembekalan para kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Tujuan pembekalan tersebut salah satunya agar para kader yang terpilih siap mengikuti retret bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto saat memimpin pembekalan secara daring. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Hasto juga ditemani oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Dedi Yefri Sitorus. Yang diadakan selama 2 hari ini sampai dengan besok. Untuk gelombang pertama ini dihadiri oleh 142 kepala daerah ya, yang baru pertama kali ini menjabat. Jadi ini periode yang pertama dari 254 kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oleh sebab itu yang untuk incumbent nanti akan diadakan pembekalan tersendiri. Sebab itu tadi sudah disampaikan beberapa materi. Yang pertama tadi kita sampaikan visi misi dari kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan yang bersumber pada pemikiran-pemikiran Bung Karno, yaitu bagaimana para kepala daerah harus berkontribusi untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, untuk bisa memberantas kemiskinan, untuk bisa menurunkan tingkat stunting, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat ya melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan untuk bisa mewujudkan trisakti. Tadi sampaikan materi dari Pak Sekjen, kemudian Pak Aswar Anas untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana menggerakkan potensi Banyuwangi, dan kemudian dilanjut nanti akan diisi oleh Pak Said Abdullah sebagai Ketua Banggar dan Pak Putut Adianto sebagai Ketua Fraksi di DPR, serta Mas Ganjar ya dan Ibu Risma untuk berbagi pengalaman. Itu sampai besok. Itu untuk kegiatan pada hari ini. Itu Pak Jajan. Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, ini juga untuk memberikan suatu upaya integrasi yang dalam sistem politik kita, di mana visi misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan di dalam undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten ya di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Hanya saja PDI memberikan pembekalan terkait dengan best practices para kepala daerah PDI Perjuangan, termasuk dalam cara pandang geopolitik, sehingga cara pandang konstelasi geografis ini sangat-sangat penting, termasuk bagaimana dengan adanya best practices itu akumulasi pengetahuan tentang aspek kebijakan strategis, aspek-aspek teknokratis yang memberikan dampak di dalam pengurangan kemiskinan, di dalam memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan. Itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami PDI Perjuangan memiliki banyak laboratorium keberhasilan kepemimpinan para kepala daerah dari kami, termasuk Pak Jarod ini. Beliau dulu menjadi pelopor dari reformasi anggaran agar dari struktur anggaran yang ada, belanja untuk publik jauh lebih besar.